Terus bolehnya apa, Pak? Itulah kenapa dalam Islam ini ada yang namanya akad qardul hasan, pinjaman yang baik. Harus ada orang-orang kaya yang mau meminjamkan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Seperti tadi dia sakit, dia butuh operasi, uang 10 juta nggak ada di tangan. Tapi orang-orang kaya juga perlu orang-orang yang jujur, yang ketika dia meminjam dengan kejujuran dan dengan kehormatan. Apa itu pinjam dengan kehormatan? Lihat contoh Nabi. Nabi itu minjem tapi terhormat, gadein baju besi. Bapak-bapak, kalau ada orang minjam terus dia bilang rumah saya menjadi jaminan, bapak-bapak pinjamin nggak? Pinjamin nggak? Kok pada nggak ngomong? Ya jelas bapak-bapak nggak mau pinjamin karena nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya mau aja. Tapi syarat lagi, saya selalu wanti-wanti ini. Bapak-bapak pasti akan meminjamkan uang 10 juta. Ini saya punya renungan saja nih. Saya yakin bapak-bapak akan kasih kalau uang tabungan bapak atau kebutuhan bapak simpanan lebih besar daripada 10 juta. Setuju apa tidak? Karena jangan coba-coba minjamkan orang 10 juta, setelah itu bapak besok yang minjam ke orang lain lagi. Iya, benar nggak? Karena filosofi pinjam meminjam itu dari awal kita jelaskan betul-betul ya. Kalau mau belajar fikih muamalah, filosofi jual beli barang, filosofi jual beli terjadi kepemilikan barang dan ada untung di sana, bisnis di sana. Tapi kalau filosofi akad-akad sosial, pinjam meminjam, itu filosofinya adalah tolong menolong. Jangan pernah berharap ada tambahan. Jangan pernah berharap ada untung di situ. Kalau sudah berharap akad sosial ada untung, sudah gagal paham dari awal. Saya bilang gitu. Sudah selesai, pasti akan masalahnya pasti akan muncul di belakang gitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai mendekati finish terakhir. Jual beli tawaruk. Tawaruk. Kenapa saya kasih contoh ini? Ustaz, sudah cukup kami contoh, kami udah paham ini akad yang Ustaz jelaskan. Oke, kalau sudah paham, kenapa saya kasih contoh tawaruk? Karena tawaruk ini hampir mirip dengan inah, tapi ada bedanya. Saya contohkan ya. Saya tadi butuh 10 juta karena nggak ada yang mau pinjamin. Oke, kasusnya agak beda. Jangan saya yang jual, dari sebelah sana yang jual. Dia orang butuh uang 10 juta. Kemudian saya beli. Saya beli ya. Berarti saya kasih dia uang 10 juta. Oke, 10 juta. Barang ini sudah sama saya. Uang 10 juta. Ya kan? Nah, gelas ini kalau saya jual kembali ke dia, inah ya. Tawaruk itu adalah benda ini saya jual ke orang lain. Saya jual berapa? Mau 10 juta atau lebih? Ya boleh dua-duanya. Ya enggak? Boleh dua-duanya. Tapi minimal saya jual 10 juta lagi. Boleh enggak? Boleh. Sebenarnya hakikatnya saya butuh gelas ini enggak sebenarnya dari awal? Oh enggak, waktu gelas itu ada di sana, dia bilang saya sakit, saya cuma punya gelas ini, saya mau jual. Dalam hati saya, aduh, saya enggak butuh ini gelas ini, tapi ini orang kasihan mau berobat. Ya udah Pak, saya beli Pak, gitu. Niat saya nolong, saya beli, udah. Tapi saya tidak mau ini barang. Karena saya tidak mau, saya pergi cari orang untuk saya jual dan berhasil. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya tawaruk. Kira-kira ini kejadian lagi menghayal nih.
Tiba-tiba barang ini ternyata dibeli lagi sama ini. Kebetulan, sah nggak? Sah saja. Saya sudah putus hubungan. Yang tidak sah, Pak, ya ini baru kita kasih kuncinya. Kalau ternyata 3 orang ini bersekongkol, 3 orang bersekongkol, mau bilang tawaruk, tapi sebenarnya mau menghindari dari ina, gitu. Itu namanya hela. Tapi hela yang nomor ini pun tidak kita benarkan. Kenapa? Anda bilang tawaruk, tapi hakikatnya Anda sudah bersekongkol di bawah meja, gitu. Luar biasa ya. Al umuru bimaqasidiha. Kita tutup dengan sama-sama. Sudah boleh ditutup? Masih lama? Materi saya udah habis. Tanya jawab aja lah ya. Gitu, baik, tanya jawab. Kan kita dari awal bilang, ngapain panjang-panjang kalau ternyata cuma itu doang. Jadi kalau sudah paham, saya tutup ini. Saya daripada dipanjang-panjangin ternyata cuma nambah-nambah lagi ya. Yang penting isi maksud tujuan materi hari ini selesai, gitu. Mahasiswa paling senang, Pak, kalau begini. Kelas langsung tutup, ya enggak? Kan mahasiswa kita pintar-pintar sekarang. Pak dosen, kami udah paham, Pak. Kalau sudah paham, kita tutup kelas, silakan belajar lagi di rumah. Apa? Minggu depan kita ujian. Itu gitu aja. Itu bunyi. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait makosid tadi, Pak Ustaz. Iya. Untuk Future trading. Iya. Jadi future trading itu adalah jual beli yang mana final-finalnya itu tertunda ya, diputuskan 1-2 hari berikutnya. Setahu saya, ini mudah-mudahan saya tidak salah. Apa? Bisa 1 bulan. Saya pernah baca beberapa fatwa jual beli yang memiliki kemungkinan menggunakan future itu dibatasi, yang saya pernah baca dibatasi paling tinggi 2 kali 24 jam. Karena dalam fatwa itu saya baca, misalnya jual beli dengan luar negeri, komoditas ekspor impor, yang mana kemudian barang itu perlu proses ke sana, ataupun uang itu karena dia nilai mata uang asing, kalau dia masuk dalam jumlah besar ke Indonesia, dia butuh kira-kira menurut kebiasaannya 2 kali 24 jam baru betul-betul clear. Tidak bisa langsung jual jam ini langsung dapat itu barang langsung ke sana, uang langsung ke sini masuk rekening. Katanya maksimal 2 kali 24 jam. Nah, kalau itu yang dibutuhkan karena hajat, dibolehkan. Tapi tidak boleh di luar yang hajat itu. Begitu, Pak, yang saya bisa jawab. Hakikatnya sebenarnya future trading nggak boleh. Semua yang ada tempo ke sana, itu berarti ada unsur apa terjadi nanti? Gambling, betul nggak? Semua benda-benda, semua hal-hal transaksi yang tidak difinalkan di sini, yang ditunda ke waktu berikutnya, itu ada unsur apa? Gambling, betul nggak? Nikah misalnya, jabat tangan begini. Jabat tangan nih. Saya nikahkan engkau dengan Wati, namanya Wati binti titik-titik. Nama orang tuanya dikasih titik-titik. Nanti yang nama ayahnya nanti sore kita sampaikan. Berarti ini Wati yang mana? Bisa Wati anaknya Pak Ahmad, bisa Wati anaknya Pak Agus. Repot nggak? Itu dia. Nggak boleh ditunda. Harus sekarang. Wati binti siapa? Gitu. Salahuddin Ayu. Nah, ini karena ngomong-ngomong nikah, saya teringat contoh soal akad kita, soal kaidah kita ini. Hilah, soal hilah. Ada kejadian hilah di soal pernikahan. 2 orang sepasang suami istri bercerai. Ini suami
ini istri, ini menikah lagi, ini belum menikah istrinya, ini sudah menikah lagi suaminya. Dasar laki-laki, baru cerai kemarin. Ya pokoknya lah. Itulah laki-laki ya. Kalau perempuan kan kalau dia cerai nggak boleh langsung nikah, tunggu iddah gitu. Kalau dia hamil tunggu lahir. Kalau dia ini 3 kali bersih, ya kan gitu ya iddahnya. Tapi laki-laki cerai kemarin, hari ini nikah. Dia nikah, nikah. Setelah dia nikah, dengan pujaan hati yang berikutnya itu, ternyata dia sadar bahwa yang barusan dia nikahin yang baru ini tidak lebih baik daripada yang sudah dia ceraikan. Ternyata ini jauh lebih buruk. Iya, dia pengen balik lagi. Sedih dia. Ada anak-anak lagi yang dia tinggalkan di sini. Sedih. Boleh nggak? Boleh dong. Tapi ada syarat. Ini sudah nikah, dan ini juga sudah nikah. Ini harus sudah nikah dulu, nggak boleh pak, nggak boleh langsung. Kenapa pak? Cerainya? Iya. Nggak kok, kita sedang bicara yang talak 3 ini. Kalau talak 1 talak 2 itu ini pak, talak 1 talak 2 itu apa, boleh. Nah, ini talak 3 pak. Talak 3. Kalau sudah talak 3 betul pak, harus nikah lagi. Lalu masalahnya di mana ya kan? Masalahnya ternyata tadi ini masalahnya belum nikah. Betul nggak? Ini dia carikan suami, tapi dia pakai syarat, jangan ente apa-apain. Suami bayangan. Helah. Ente nikahin dia. Awas ya, jangan ente main-main ya. Terus saya dapat apa? Udah ente saya kasih piti. Enak kan? Cuma akad nikah sebentar dapat 10 juta. Ya enggak? Habis itu ente cerai langsung ya, jangan macam-macam. Karena saya pengen nikah lagi sama dia. Helah. Solusinya gimana? Solusinya makanya jangan cerai. Kalau dicarikan bencong, Itu udah repot. Ya Allah, itulah kenapa Rasulullah SAW Allah mengatakan dalam hadis qudsi, abghadul halal indallahi at-talaq. Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah walaupun itu halal, perceraian. Ini Allah syariat kita buat begini supaya laki-laki tidak sembarangan. Sedikit-sedikit saya cerai kamu ya. Saya cerai kamu ya. Kasihan wanita. Jangan pernah begitu. Perbanyak doa kepada Allah. Ya Allah, langgengkanlah rumah tangga kami. Berikanlah kami keluasan dan kelapangan hati untuk menerima kekurangan pasangan kami. Jangan biarkan setan masuk ke dalam hati-hati kami. Dan jangan biarkan setan itu berwujud manusia. Kalau setan masih berwujud setan yang sebenarnya, mungkin kami masih bisa tahan. Tapi kalau dia sudah berbentuk manusia, dia menggoda saya dan menggoda istri saya, itu yang repot. Makanya jangan coba-coba menggoda-goda istri orang, karena kita tidak menginginkan istri kita digoda juga oleh orang lain. Setuju nggak? Bapak-bapak ngelirik-ngelirik istri orang. Ih cantiknya. Bapak mau istri bapak dilirik sama orang lain dan diomongin kayak gitu? Nggak mau. Kita pasti begitu. Kita pasti begitu semua. Saya yakin hati kecil kita nggak menerima pasangan kita, sekalipun cuma dilirik. Makanya jangan pernah melirik. Tapi kalau sudah terlanjur Ustaz, ya itu rezeki. Bertobat saja. Kan kata hadisnya kalau lihat sekali kan, makanya dia bilang karena cuma sekali Ustaz, saya lama lihatnya. Karena kalau sudah saya berpaling, nggak boleh lagi. Nah, itu hilang lagi itu orang syariah itu. Jangan-jangan dia lulusan syariah Islamiyah. Tidak, dia syariah Islamiyah tapi dia belajar juga akidah Islamiyah. Islam mengajarkan kepada kita, belajarlah akidah, belajarlah syariat,
akidah dan syariat akan menghasilkan akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Cukup? Ya. Tadi masalah gadai. Oke. Misalnya Gadai. ada orang menggadaikan mobilnya. Mobil. Oke. Taruhlah mobil itu kan kemudian pertama pertanyaan saya, misalnya oke, kamu gadaikan mobil sambil BPKB-nya saja. Ambil BPKB-nya saja. Silakan pakai, itu bisa. Oh, dia yang pakai punya orang itu? Ya. Iya, nggak apa-apa. Yang menggadaikan. Dia pakai lagi ya? Oke. Nggak apa-apa. Itu berarti boleh. Boleh. Terus kalau misalnya digadaikan. Tapi dia harus rawat mobil itu dengan baik. Nah, pertanyaannya situ ya. Itu ketika terjadi Kerusakan. kecelakaan atau apa. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Ya, yang itu, yang merusak. Yang rusak. Kalau misalnya mobil itu digadaikan, misalnya tempat pegadaian. Tempat pegadaian. Biaya penitipan ada. Perawatan. Perawatan. Yes. Ketika ternyata kan misalnya digadaikan selama 6 bulan. Oke. Kan taruh mobil. Hmm. Mobil nggak bisa dinyalakan. Artinya soal. Ya. Karena sudah terlama. Saya kalau mau jawab ini cepat. Ya. Jangan pernah menggadaikan barang-barang yang begini. Jangan menjadikan jaminan barang-barang yang begini. Ini sumber masalah. Ya. Nanti, nah, seperti itu nanti siapa yang tanggung jawab? Itu dia, itu masalahnya di sini. Ya. Ini kan pasti ada case seperti itu. Iya, makanya kalau itu pun terjadi, kalaupun itu dilakukan, saya kira kalau konteksnya itu harus tetap orang yang tadi itu. Kalau rusak ya, di pegadaian ya, di pegadaian yang rusak, mobilnya yang pakai saya ya, padahal BPKB-nya sudah di pegadaian, ya enggak? Disekolahin, Iya. kan gitu. Kalau misalnya dibalikin sama silakan pakai mobilnya. Iya. Karena tahu bahwa dia punya kebutuhan lah. Iya. Tapi BPKB Tarik. Kalau itu kan satu case. Kalau tadi Ustaz bilang kalau misalnya rusak, berarti dia tanggung jawab. Ya. Yang kedua adalah ketika dititipkan, tapi mobil kan ditaruh itu kan pasti tidak akan di garasi karena pasti tempatnya nggak ada. Segala macam. Taruh di mana? Pasti di jalan kan. Jadi akhirnya kena debu ya. Ada debu, itu kan ada Makanya lembaga pegadaian harus punya tempat. Ya ini bisa taruhlah di lembaga pegadaian tapi orang yang meminjamkan. Gitu. Nanti kan misalnya ada karet wiper rusak kan. Iya. Atau misalnya aki soak kan. Hal-hal seperti itu. Makanya minta sama yang itu bayar biaya perawatan. Biar saya hidupkan, biar saya taruh atap gitu. Kebetulan dia mau pergi jauh ya, jadi mobilnya ditaruh di kita kan. Masalahnya garasi kita cuma satu, nggak bisa muat 2 mobil. Akhirnya mobil dia kita taruh di mana? Di luar. Nah kita minta sama dia, ini kan masih milik bapak, tapi saya yang jaga supaya ini tidak rusak pak. Bawa ke sini, minta uang perawatan. Kalau dia bilang enggak, saya nggak mau ngasih. Kalau begitu kerusakan yang terjadi itu bukan tanggung jawab saya karena bukan kelalaian saya. Titipan itu kan begitu hukumnya. Barang titipan kalau dirusak, barang titipan ini yang bicara barang titipan. Barang titipan kalau hilang, yang bertanggung jawab siapa? Kalau hilangnya tidak disengaja, dia nggak dosa. Ini paling penting ini. Iya kan? Kalau saya dititip ini tape ke saya punya bapak, terus tiba-tiba saya taruh udah aman, udah benar prosedurnya, hilang dicuri orang, masa saya ganti? Kan saya tidak sengaja pak. Saya sudah pakai prosedur keamanan yang standar, bahwa saya jaga, saya taruh di mana kira-kira kalau saya datang sholat, saya taruh di sini, di mimbar. Itu secara hukum adat bisa hilang atau tidak? Kemungkinan besarnya lebih besar hilang apa lebih besar tidak? Tidak, kan ini aman ini di sini kan? Saya sholatnya di mana? Di sini. Tapi ternyata nggak tahu, rupanya ini pencurinya ngeri. Sudah ditaruh di sini, tetap hilang. Saya yang sholat di sini, apa saya harus ganti ini tape? Kalau begitu nggak bakalan ada yang mau dititipi. Setuju nggak? Betul nggak pak? Bapak saya mau titipi pasti nggak mau. Resiko dititipi itu begitu pak.
Makanya fikih mengatakan yang namanya benda titipan, kalau dia rusak, kalau dia hilang, bukan karena kesengajaan orang yang dititipi, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Gitu, Pak. Dan itu harus ada dalam akadnya tidak? Kalau boleh dituliskan, tuliskan. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, belajar kita kaidah yang bulan lalu. Masih ingat kaidah bulan lalu di sini? Al-adah muhakkamah, kebiasaan itu menjadi hukum. Kalau memang selama ini disepakati bahwa yang namanya benda itu kalau ditaruh, dipinjam, dititipi, orang yang menitip tidak punya tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab kalau sengaja, ya, maka sudah jadi hukum itu. Gitu, Pak. Kembali ke yang tadi, sama. Mobil yang dia titipi rusak karena angin, hujan, udara panas, kan dari awal dia bilang kasih uang perawatan, saya mau taruh apa? Atap. Saya nggak mau, riba. Pak, kalau Bapak nggak ngasih uang titipan, saya tidak mau tanggung jawab kalau ini rusak. Bapak datang dari kampung sebulan dititip di sini, karena Bapak sendiri yang tidak mau ngasih perawatan. Saya nggak dapat apa-apa kok, saya cuma nitip. Bisa clear? Iya, jadi semua betul, semua kita kunci dari awal. Jangan ada yang abu-abu. Sebaiknya kalau hal seperti itu di akadnya tidak ditulis. Kalau boleh dituliskan, biar jelas, biar tidak berantem di kemudian hari. Wallahu alam bisawab. Betul nggak? Ya, baik. Saya kira cukup. Cukup baik. Sudah pada berdiri untuk sholat syuruk. Oh, 5 menit lagi, masih ada pertanyaan lagi. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dompet elektronik. Iya. GoPay. GoFood. Itu ongkos pengirimannya. Kita dapat diskon kalau kita gunakan GoPay. Iya. Pakai cash, itu dia nggak dapat diskon. Iya. Bagaimana status hukum diskon tersebut kalau harus dipakai? Iya. Izin saya jawab ya. Izin saya jawab. Hukum GoPay sendiri yang saya pahami, dua pandangan saling berlawanan. Satu pandangan mengatakan uang yang kita taruh di akun GoPay itu akadnya titipan ataupun qard. Jadi kita yang minjemin GoPay. Karena dia pakai akad utang qard, maka yang namanya potongan, tambahan diskon itu menjadi haram. Karena pakai akad qard. Difikir pakai akad qard. Pendapat yang sebelah ini mengatakan, oh itu bukan akad qard. Itu namanya pakai akad jual beli. Nama jual belinya mausufatun fi zimmah. Apa itu mausufatun fi zimmah? Jual beli yang mana objek bendanya itu tidak langsung didapat, tetapi sudah disifati dengan jelas dari awal. Contoh, sebelum masuk ke contoh GoPay-nya, kayak kita pergi umroh, bayar lunas dulu atau belum? Bayar lunas. Pesawatnya sudah dinaiki belum waktu dibayar? Belum. Hotelnya sudah ditinggali belum? Makanannya sudah dimakan belum? Tapi makanannya disebutkan, makanannya ala ini. Pesawatnya Etihad atau Garuda. Kan sampai di situ disebutkan ya, sedetil mungkin. Itu namanya bukan cuma itu. Berapa hari di sana sudah disebutkan? Udah. Bahkan disebutkan Madinah berapa hari, Makkah berapa hari. Hotelnya disebutkan nggak jaraknya dari masjid? Sudah. Kenapa semua disebutkan? Itu yang disebut yang kita sedang istilahkan dengan mausufatun fi zimmah. Jual beli yang objeknya tidak langsung didapat, tetapi akan didapat nanti, cuman ciri-cirinya sudah dikelirkan dari awal. Nah, GoPay, uangnya kita isi 100.000, dari awal kita sudah tahu bahwa uang 100.000 itu akan kita pakai, kalau bukan pakai GoFood, kita akan pakai GoRide, atau kita pakai Go yang lain. Ya, jangan goblok dah, ya kan? Nah,
Nah, apa implikasinya Pak ketika dia pakai akad jual beli? Karena dia pakai akad jual beli, implikasinya diskon, potongan, apapun yang semisalnya itu tidak jadi masalah. Seperti mana kita dapatkan di hypermart ini yang baru nih, potongan harga, kan diskon namanya, boleh. Jadi dua-duanya akhirnya satu mengatakan akad qard implikasinya nggak boleh, haram. Satu pakai akad jual beli implikasinya boleh. Bapak pilih yang mana? Ya pilih yang ini dong. Bukan future trading, Ustaz. Future trading itu apa? Yang tadi itu. Oh enggak. Ini jual beli sudah dibayar selesai, ya kan? Tapi kalau future trading itu tetap ada batasannya, tetap dikasih batasan. Cuman agak lama. Kalau ini nggak ada batasan. Ini nggak ada batasan loh Pak. Selama uang itu masih ada di akun kita, kita masih bisa terus pakai untuk beli ini, beli ini, beli ini. Tapi beli ininya apa itu, ya kita belum tentukan sekarang. Waktu isi uang 100.000 di akun, kita tidak bisa. Dari 100.000, 50.000 saya mau beli GoFood, 30.000 saya mau pakai GoRide, 20.000 saya mau pakai Go yang lain. Nggak pernah begitu kita. Gitu. Jadi kesimpulannya sederhana, kalau Bapak menganggap ini qard, jangan pernah buka akun GoPay, apapun alasannya. Tapi kalau Bapak menganggap ini adalah jual beli, ya silakan pakai. Yang repot adalah menganggap qard tapi di HP-nya ada, pakai. Nah itu nggak bisa. Tapi bisa juga ada aplikasi, cuma dia tidak mau pakai itu, dia pakai cash. Kan ada pilihan selalu. Pas dia mau bayar, mau cash apa mau GoPay. Kalau GoPay dapat potongan, kalau cash enggak. Nah, kalau Bapak tetap mau pakai layanan itu dan lebih selamat, silahkan pakai bayar cash. Nah, itu pilihannya. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Sesuai ke apa? Ini. Wallahu a'lam bishawab. Berbunyi sudah, Pak? Sudah. Baik. Alhamdulillah, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau penjelasan saya menyinggung atau ada yang tidak tepat atau yang kurang sempurna. Yang benar dari Allah, salah dari saya juga masih belajar ini, ya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah dalam majelis ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.